Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk keragaman agama, ciri khas dari rumah adat, dan sikap dalam perbedaan agama. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suasana keragaman agama Indonesia, warga negara dijamin haknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Nama tempat ibadah adalah masjid. Kitab suci adalah Al-Quran. Pemuka agama adalah ustadz atau kiai. Hari raya keagamaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan keagamaan, sholat setiap hari, sholat Jumat, peringatan Isra Mi'raj, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Yang ketiga, agama Kristen Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. 5. Agama Konghucu. Keunikan rumah adat Sumatera Barat. Rumah gadang memiliki beberapa keunikan, sehingga membuatnya berbeda dan menarik dibanding rumah tradisional lainnya. Contoh-contoh keunikannya diantara lain. 1. Tahan gempa. Pulau Sumatera memiliki kondisi geografis yang sering dilanda gempa. Oleh karena itu, kebanyakan rumah adatnya dibuat dengan struktur rumah panggung yang dilengkapi dengan tiang penyangga. Tiang penyangganya pun dipilih dari bahan yang kokoh, agar tahan terhadap guncangan gempa. Rumah panggung yang tinggi juga berfungsi melindungi penghuninya dari serangan musuh ataupun hewan buas. Tinggi rata-rata rumah gadang dari permukaan tanah adalah 2-3 meter. Tiang penyangganya kebanyakan ditancapkan di atas batu, sebab jika langsung ditanam ke tanah, kayu akan mudah lapuk. Saat terjadi gempa pun, batu akan meredam getaran gempa, sehingga rumah tidak akan mengalami kerusakan yang parah. 2. Material kayu tahan rayap. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah gadang bukanlah sembarang kayu, namun dipilih yang tahan terhadap rayap. Kayu digunakan untuk lantai, dinding, pintu, jendela, dan tangga sehingga dipilih yang benar-benar berkualitas. Untuk tonggak rumah, kayunya harus memasuki usia tertentu dan melalui pengawetan kayu seperti direndam selama beberapa tahun sebelum mulai diproses sebagai tonggak rumah gadang. Proses perendaman kayu bertujuan agar kayu tersebut tahan rayap. Di masa lalu, belum ada zat kimia anti rayap seperti sekarang. Karena proses inilah, maka rumah gadang bisa bertahan lama, bahkan beberapa rumah yang berusia puluhan hingga ratusan tahun masih bisa kita jumpai hingga sekarang. 3. Tidak memakai paku. Untuk menyambung beberapa bagian rumah, tidak digunakan paku sama sekali, melainkan pasak kayu. Cara ini serupa dengan pembuatan kapal kayu di zaman dahulu. Inilah salah satu alasan yang menjadikan rumah gadang disebut-sebut sebagai kapal yang diberi atap. 4. Penyimpanan makanan dibangun terpisah. Sebagian besar material rumah gadang terbuat dari kayu, sehingga berisiko mudah terbakar api. Karena itu, lumbung padi dibangun secara terpisah, agar jika hal yang diinginkan terjadi, penghuni rumah tidak mengalami kerugian besar dan tetap memiliki makanan untuk bertahan hidup. 5. Atap rumah ideal untuk daerah tropis. Bentuk atap rumah Minangkabau yang unik itu tidak dibuat untuk gaya semata. Bagian puncaknya yang tajam dan kemiringan atap yang curam dimaksudkan untuk membuat air hujan segera turun ke tanah. Bentuk atap yang curam merupakan bentuk yang dianggap oleh arsitek masa kini untuk membuat rumah di daerah tropis yang cenderung memiliki curah hujan tinggi. Atap rumah pun aslinya dibuat dari ijuk yang diikat dan disusun rapat dan rapi. Ijuk relatif memiliki bobot lebih ringan ketimbang genteng yang terbuat dari tanah liat. Ini pun lagi-lagi ada tujuannya, yaitu agar tidak membebani bangunan secara keseluruhan. Serta jika terjadi gempa, akan meminimalisir bahaya terhadap penghuni. Di bagian dalam, terdapat ruang bersama yang sangat luas. Sobat, rumah adat Baduy terbilang sederhana, disebut sulangnyanda. Berbahan utama kayu dan bambu dengan atap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Rumah dibangun mengikuti kontur tanahnya. Jadi rata-rata tiang rumah tidak sama tingginya. Tujuannya sih supaya tidak merusak alam, jadi bangunan harus menyesuaikan.
Rumah adat Sulanyanda terbagi 3 ruang. Bagian depan disebut sosoro, bagian tengah disebut tepah, dan belakangnya disebut ima. Sosoro berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menenun. Tepah untuk beristirahat, sementara ima berfungsi sebagai tempat memasak dan menyimpan persediaan makanan. Meski nampak sederhana, rumah adat Baduy sangat nyaman. Jamin deh, begitu masuk rumah Baduy, langsung bawaannya ngantuk. Adem sih, gak panas meski tanpa jendela. Pembuatan rumah dilakukan secara bergotong royong. Bahan bakunya nggak perlu beli, karena alam di sekitar sudah menyediakan. Tinggal cari aja dia ke hutan. Tentunya dilarang keras menggunakannya secara berlebihan ya sahabat. Karena bagi masyarakat Baduy, kelestarian alam adalah yang utama. Pada bagian bawah rumah Baduy menggunakan umpak dari batu kali. Tujuannya sih untuk mencegah serangan rayap dan menghindari genangan air ketika musim penghujan. Setiap rumah adat Baduy memiliki 3 pintu. Pintu depan, pintu samping, dan pintu belakang. Uniknya, pintu utama harus menghadap ke barat atau selatan, mengikuti aturan adat yang sudah ditentukan oleh kokolot atau ketua adat. Oh iya, pada bagian atap rumah adat Baduy terdapat ijuk yang dibentuk khusus. Katanya sih berfungsi sebagai penangkal angin dan petir. Tidak setiap rumah wajib punya, tapi di setiap kampung wajib memiliki rumah dengan atap khusus seperti ini. Tongkonan berasal dari kata tongkon, yang berarti menduduki atau tempat duduk. Pada bagian atapnya membentuk lengkungan menyerupai perahu, memiliki arti sebagai pengingat bahwa nenek moyang masyarakat Tanah Toraja dahulu menyeberangi Sulawesi dengan menggunakan perahu. Atap tongkonan tersusun dari bambu. Di bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Pada bagian bawah terdapat tempat yang biasa dijadikan sebagai kandang kerbau. Bangunan tongkonan terbuat dari kayu kuat atau yang disebut kayu uru. Keunikan rumah tongkonan ini dibangun tanpa menggunakan besi sama sekali, juga tanpa paku. Rumah dibangun dengan menghadap utara pada bagian depannya dan pada bagian belakangnya menghadap selatan. Bagian utara disebut tengolak, dijadikan sebagai ruang tamu, ruang tidur anak, dan sekaligus tempat sesaji. Bagian selatannya disebut sumbung, dijadikan ruangan untuk kepala keluarga. Bagian tengah disebut sali, dijadikan sebagai ruang makan, ruang keluarga, juga dapur. Biasanya dipakai juga untuk menyimpan jasad anggota keluarga yang sudah meninggal. Warga Krolo adalah keturunan suku Dani, salah satu suku terbesar di Wamena. Hone itu rumah tradisional, rumah Papua orang Dani, suku asli di wilayah pegunungan Papua. Usia Hone di perkampungan Krolo berusia ratusan tahun lamanya. Hone didirikan searah sinar matahari dan jauh dari tempat bahaya. Hone berasal dari 2 kata, yaitu hum adalah pria dewasa, ai adalah rumah. Jadi pengertian Hone adalah rumah laki-laki dewasa. Jangan salah, meski terlihat kecil, Hone pria punya 2 lantai. Lantai bawah umumnya digunakan untuk tempat pertemuan, tempat perapian. Bagian atas digunakan untuk tempat tidur. Atap rumah Honai berbentuk bulat kerucut dengan lingkaran-lingkaran besar dari kayu buah yang dibakar sebagai kerangka atapnya. Salah satu yang paling dikenal adalah desain rumah adat yang bernama joglo. Desain dari rumah adat ini lebih dikenal karena selain lebih banyak dipakai, juga dianggap mempunyai gaya arsitektur yang unik dan syarat akan nilai filosofis kemasyarakatan. Rumah joglo dari Jawa Tengah ini dibangun dengan desain arsitektur yang cukup unik. Salah satu bentuk keunikan tersebut ada pada desain rangka atapnya yang mempunyai bubungan cukup tinggi. Desain atap tersebut dihasilkan dari pola tiang-tiang yang menyangga rumah. Utamanya, di bagian tengah rumah ada 4 buah tiang yang berukuran lebih tinggi dan menyangga beban atap. Keempat tiang yang kerap disebut dengan soko guru ini menyangga serta menjadi tempat pertemuan rangka atap yang menopang beban atap.
Atap pada rumah joglo ini terbuat dari bahan genting tanah. Sebelum bahan genting ditemukan, di masa lampau, atap pada rumah ini juga dibuat dari bahan dasar ijuk atau alang-alang yang sudah dianyam. Adapun secara keseluruhan, rumah adat Provinsi Jawa Tengah sendiri lebih banyak memakai kayu-kayuan keras, baik itu untuk dinding, pintu, jendela, tiang, rangka atap, dan bagian lainnya. Kayu jati merupakan pilihan utama yang banyak ditemukan di rumah-rumah lawas. Rumah di Jawa Tengah rata-rata tidak memiliki pagar. Umumnya, rumah asli penduduk Jawa Tengah masih menggunakan desain lama, yaitu tidak berpagar sama sekali. Rumah adat joglo menggunakan pagar mangkok, yaitu filosofi bahwa rumah lebih baik tidak dipagar agar penduduk bisa saling membaur di halaman. Halaman depan rumah diberi teras, sehingga setiap orang yang datang bisa saling bercengkrama untuk melepaskan penat atau sekedar bertegur sapa dengan penduduk sekitar. Desain rumah dibuat dengan model pintu yang dibangun di tengah rumah. Karena pintu di tengah rumah ini didesain menembus ruangan hingga ke belakang rumah, jadi jika pintu dibuka, semua bagian isi rumah hingga ke belakang akan terlihat. Rumah di Jawa selalu memiliki jendela yang banyak dan besar. Jika dibuka lebar, akan membuat angin bertiup ke ruangan hingga sirkulasi udara menjadi lancar. Bagian ini merupakan ruangan terbuka yang terletak di bagian depan rumah. Dengan desain terbuka, membuat ruangan ini menyatu dengan alam. Sejuk dan cocok digunakan untuk bersantai. Meskipun begitu, bagian pendopo tidak boleh dilewati oleh sembarangan orang. Pendopo sendiri umumnya digunakan sebagai tempat menerima tamu. Nah, anak-anak ibu silakan kerjakan tugasnya ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.